Iya. Tadi dikatakan Iya. bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifah. Ya, ya, ya. Dan bagaimana tentu khalifah itu satu. Ya. Yang kedua tentang diri yang mau dipahami siapa sebenarnya diri kita ini, Ya. dari mana, mau kemana, dan apa hubungannya nanti dengan kromosom yang dibahas. Makasih Pak. Hubungannya apa yang terakhir, Pak? Kita tadi kan bicara kromosom penentu yang hubungannya dengan jiwa. Oh ya, 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 ya. Makasih Pak. Ya, nanti kalau tidak bisa Kak jawabnya dibantu Kak Pak. Yang pertama tadi manusia sebagai khalifah ya. Manusia sebagai khalifah selain sebagai hamba yang sudah disampaikan oleh Allah bahwa aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Kemudian di surah Al-Baqarah 30 Allah menyampaikan wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ini juga gambaran, ini satu lembar Al-Qur'an dikaji ke bawah itu luar biasa sekali di situ. Ya. Ketika Allah akan menjadikan manusia ini sebagai pengelola alam khalifah ya. Khalifah ini saya lihat bermacam-macam juga caranya orang memahami. Ada ya, cara memahami, tetapi saya pahami bahwa semua kita ini adalah khalifah. Ya. Dalam bentuk apa khalifah kita? Itulah dalam bentuk profesi, dalam bentuk pekerjaan. Saya misalnya ya sebagai pendidik, itulah fungsi kekhalifahan saya harus bertanggungjawabkan. Dan makin banyak yang diberikan oleh Allah, kan diberikan itu, jabatan itu diberikan, profesi itu diberikan. Makin banyak diberikan oleh Allah, makin tinggi tanggung jawabnya. Ini di surah Al-An'am 165 itu menarik. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Ini hampir selalu saya singgung ini. Kalau saya ceramah di teman-teman misalnya di dosen di apa, saya bilang hati-hati karena seakan-akan yang mengantar kita jadi mulia hanya ritual, rajin lo ke masjid aja, rajin ini. Padahal profesi ketika kita jalani dengan benar, hati-hati liyabluwakum fima atakum. Pasti aku akan minta pertanggungjawaban dari profesi yang aku berikan. Jadi pada mereka jadi ibu-ibu ya melemak midi itu kalau ibu rumah tangga berarti itu saja dilakoni dengan baik sesuai dengan bagaimana membina anak, melayani suami dengan ini, insya Allah itulah jalan surga itu. Insya Allah jalankan yang tadi amalan-amalan ritual yang wajib, tambah-tambah kian sunnah sambalu. Maaf ini semua rahasia-rahasia kehidupan karena ya wajib mana sameman nih madosa ki kudu nifigau. Jadi perjuangan kita untuk mendekat adalah sunnah. Agar sunnah misalnya rawatib 12 rakaat. Angka rahasia sunnah langsung dengan Allah Ta'ala salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asaan ya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat 17, 79, 78 itu kan perintah salat wajib. Nah saya tambah-tambah ini narik lokor untuk rahasia maqaman mahmuda, aku akan muliakan, berpotensi aku akan muliakan motoki salat tahajud. Fatarwi doanya Rabbi adkhilni mudakhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Maka dari hidayah kalau kita praktekkan berpeluang kita mendapatkan 4 kemuliaan. Nareko Allah Ta'ala memuliakan seseorang masih ada ke makhluknya akan menghinakan dirinya. Rupanya ini rahasia satu-satunya salat sunnah yang langsung Allah yang menjanjikan ganjaran. Ya, termasuk yang masih muda-muda ini karena muda, yang muda itu masih banyak sekali tantangannya kan. Tapi lawan itu kemudian praktekkan insya Allah. Rahasianya itu di hidayah sudah sampaikan. Bayangkan waktu di pesantren lo ujian tawede justru lo ke masjid masa pajak tahajud melo doang mimpi dengan soal yang dikerjakan setelah masuk ujian ya justru soal yang dimimpikan itu yang diujikan. Jadi rupanya itu di hidayah sudah dapat memang famasi mulai dari pesantren. Ya Allah, kenapa ada orang dia hafal barisnya, dia hafal ini Qurannya. Nah ini anak-anak yang sementara menuntut ilmu praktekkan itu insya Allah. Nah itu lagi kemudian tadi diri mau kemana ya wajar biasa kuliah di kampung saya misi semangat demo
Udah setengah lemu sa bu bapa mas sempaja maka salah tujuh kapang karena dengar lah itu mas sempaja. Tadi mungkin itu ayat tadi yang saya baca salah satu jawaban. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Jadi berasal kita dari ketiadaan, kemudian kita keluar, setelah itu kita akan pindah ke alam barzah, setelah itu alam kebangkitan, kemudian menerima keputusan. Pasti keputusannya kalau kita mau tangan kanan. Karena tangan kanan itu simbol kenyamanan, simbol surga. Ya. Itu mungkin aja. Kemudian tadi saya masuk pada pendekatan ilmu supaya kita sadari betapa kecilnya kita. Nah dia aja bayangkan ya 1/1 juta meter berasal dari situ. Kemudian di dalamnya itu rahasianya tadi ada mitokondria, ada ribosom, ada ini ribosom itu Pak yang menghasilkan protein dalam tubuh. Jadi kalau kita masuk itu hanya peta-peta huruf dalam diri. Saya biasa kalau pakai slide ya Allah, hanya kita berasal dari pasangan-pasangan huruf atau yang disebut asam amino. Dan salah pasang saja sudah menjadi penyakit Pak. Makanya sekarang dipelajari itu bagaimana kesehatan di tingkat sel, kecerdasan di tingkat sel. Karena satu sel tadi ini yang triliunan menyusun diri kita itu sudah ada kecerdasan. Dari mana kecerdasan? Sumasawahu wa nafakha fihi mir ruh. Menurut saya ya. Nah, itu ya. Jadi insya Allah kemudian yang penting memahami diri dari sisi fungsi dan peran dihadirkan. Tadi sebagai Abdillah dan sebagai Khalifatullah. Tapi Khalifatullah jangan merusak hubungan ketatanan kehidupan sosial, merusak alam. Sehingga saya katakan bahwa ini teluhi nah punangi tayo untuk mencapai predikat kemuliaan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Teluhi. Yang pertama hubungannya dengan Allah bagus. Kemudian yang kedua hubungan kemanusiaannya bagus. Yang ketiga bagaimana dia hubungannya dengan lingkungan bagus. Saya bahasakan dimensi ketakwaan terhadap lingkungan, ketakwaan terhadap kemanusiaan, ketakwaan sosial, dan ketakwaan terhadap individu. Kalau telu nih roh ibaratkan dalam kehidupan, itulah jalan untuk bagaimana kita menduduki posisi kemuliaan. Mudah-mudahan. Ya, tolongnya dikoreksi kalau ada salah pandang, Pak ini salah keliru saya. Ya. Terutama ya, maafkan saya kalau tadi salah-salah misalnya sebutkan ayat, dimaklumi karena saya background bukan dari background ini, tapi saya belajar sekarang. Saya backgroundnya ilmu pertanian. Saya ilmu pertanian yang misinya tadi itu untuk bagaimana pengetahuan ini kembalikan itu bungkusannya yang aslinya sebenarnya. Ilmu hebat hadir semua dari Al-Jabar. Dari mana Al-Jabar? Dari mana Ibnu Sina? Ini yang hilang semua itu kan hilang. Siapa yang hilangkan Pak? Saya sekarang bahasakan di pusat itu. Kita sekarang terjajah pikiran kita karena terkadang kita tidak berani melakukan suatu bantahan definisi terhadap apa definisikan Barat. Lingkungan Pak sekarang saya definisikan ulang. Mulai dari SMP yang dikatakan lingkungan segala sesuatu yang ada di luar diri. Ukome kuro. Karena definisi yang ada di pikiran kita membangun sikap kita. Agak komanya segala sesuatu yang ada di luar diri kita yang membentuk diri kita dan bersambungan dengan diri kita. Beda itu. Apa itu air? Bagian dari diri itu. Bahwa itu unsur lingkungan dalam bahasa biologi, bahasa ekologi. Oksigen, ya. Belum kita bahas itu berapa oksigen yang dibutuhkan. Yang dihantam oleh corona kemarin. Jadi normalnya itu hanya 1,5 liter per detik. Setelah dihantam paru-paru harus ditambah berapa itu. Makanya kalau sudah sampai pakai kemarin itu ventilasi itu jarang yang selamat. Kenapa? 30 liter per yang normalnya hanya 1,5 disemprotkan sampai 30. Apakah tidak berpengaruh organ lain? Makanya jarang yang selamat kalau sudah sampai kemarin itu kan. Ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah. Agus Mustafa selamat. Agus Mustafa yang mengarang buku yang tadi, buku yang saya katakan itu bersyahadat dalam rahim, itu bukunya Agus Mustafa, itu dia selamat. Wih, sudah sampai kritis sekali. Saya alhamdulillah tidak sampai jadi pakai masker. Tidak sampai pakai masker karena baru 1/4 yang terganggu. Kalau sudah sampai 1/2 itu pakai masker. Mudah-mudahan kita berdoa ini, mudah-mudahan semua Allah sudah mengangkat makhluknya karena tidak akan kembali kecuali karena izinnya. Dan yakin dia bagian dari sistem kehidupan. Dia tidak akan hilang karena itu bagian dari sistem ekosistem kehidupan. Kalau bahasanya Guru Tanah Sarudin Umar, ajaklah dia bersahabat. Tapi dia peniru lekafanya sampai ke situ. Ajak dia bersahabat, jangan melawan dia. Boleh jadi kemarin itu satu kata saja sehingga lama sekali ada 2 tahun di Indonesia. Coba, mari kita lawan. Biasa setir rumah takut. Siapakah yang kita mau lawan? Tidak adakah bahasa-bahasa yang santun yang kita bisa? Dan itu turun Pak sampai kabupaten. Karena Indonesia kasih keluar, mari kita lawan corona.
Sampailah ke provinsi ada, mari kita lawan. Sampai kabupaten, mari kita lawan. Siapa yang kita mau lawan? Dia hadir karena isunya, karena hadir karena perintahnya, dia hadir bertasbih untuk menguji manusia dan tidak akan kembali kecuali karena isinya. Ya gitu. Kamu paham? Oh iya. 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 Iya, ini pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya. Sangat menarik yang disampaikan. Saya ingin bertanya kaitannya tentang ayat wa musibah bi'illah dengan kaitannya musibah itu terjadi karena ulah manusia. Saya mau penjelasan tentang dua variabel itu. Iya. Mohon dibantu saya karena ini sudah pertanyaan tentang ayat ini. Ya, itu juga dua ayat yang selalu saya kemarin sampaikan setelah sudah 1,5 tahun melanda. Saya bahasakan bahwa ayat yang mendasari hadirnya musibah itu kan salah satu tadi, bahwa dia tak datang pasti karena izinnya kan. Itu harus kita pegang. Dia diizinkan oleh Allah oleh hadir. Tetapi dia hadir itu ya diizinkan oleh Allah karena ada penyebab. Ya. Kan ada ayat juga itu bahwa dia hadir karena ada penyebabnya. Inilah penyebabnya. Kalau menurut saya kemarin itu yang menjadi fokus kita untuk merenungkan kira-kira apa penyebabnya. Ini konon kabarnya itu kan awalnya corona itu misalnya informasinya itu kan hidup di hewan kan, hidup di hewan, ya. Nah hidup di hewan boleh jadi habitatnya itu hewan diganggu, kemudian dia bisalah mengganggu manusia, boleh jadi. Tetapi sebenarnya kalau dia hidup di hewan itu dia bisa klop oleh manusia itu sebenarnya melalui proses namanya kan mutasi kan, karena gennya dia beda, ya. Tetapi mohon maaf, ini ada ahli virus kapan di sini. Virus itu dia tidak berinti. Dia memang tidak bisa hidup, ditakdirkan oleh Allah tidak bisa hidup kalau dia tidak numpang ke makhluk hidup lain. Karena tidak memiliki inti sel. Makanya dia bisa hidup di makhluk lain. Nah, inilah yang saya bilang mestinya kita banyak merenung kira-kira apa penyebabnya dan hampir terjawab penyebabnya apa. Saya baca di Al-Quran, karena saya katakan begini, Al-Quran itu adalah sejarah yang paling valid, tidak bisa diragukan. Hampir semua penyebab musibah itu terkait dengan perilaku manusia. Coba, leukopasi datang karena ulah umatnya Lut, ya, sodomi. Gempa datang, baca sejarahnya umatnya Madian. Itu perilaku curang dalam timbangan, mengambil haknya orang. Apakah bukan korupsi namanya itu kalau mengambil haknya orang? Banyak gangguan, ada begal, banyak kita tidak nyaman, ya. Terutama sekarang kita tidak nyaman pikiran kita karena terformulasi dengan dijajah pikiran kita. Maaf, saya terjajah pikiran kita. Tadi malam saya bicara lagi karena ada diskusi saya tadi malam lagi dengan Untan. Saya sampaikan kita mungkin kita sudah merdeka secara fisik tetapi masih dijajah pikiran kita. Semua acuan-acuan pendidikan, mohon maaf teman-teman dari pendidikan, semua acuan-acuan pendidikan dari UNESCO Pak. UNESCO itu kurikulumnya apanya dibawa lagi kita bagaimana membuat ranking perguruan tinggi. Saya bilang siapa yang membuat indikator rankingnya? Dia juga. Saya bilang satu mestinya menjadi ukuran pertama bagaimana dampaknya itu terhadap bangsa kita. Nah kita hebat Pak. Budaya kita, adakah bangsa yang punya keragaman budaya yang luar biasa, kearifan lokal yang bisa menjadi modal spiritual dan modal perilaku kita kan? Tapi coba sekarang Siri misalnya, apa ke Siri ini kan ada semua tidak dimiliki oleh orang. Plasma nutfah urutan ketiga dunia ini kita punya keragaman Pak, keragaman tanaman, keragaman urutan ketiga dunia. Yang lain keragaman keyakinan, siagai agama yang bisa membawa nilai-nilai universal untuk membangun bagaimana kita berinteraksi sosial. Kalau kita diramu dengan baik, ya, dibungkus dengan budaya, dibungkus dengan apa kata Quran, dengan referensi yang ada, insya Allah hebat saya bilang Indonesia. Jadi itu tadi, mohon maaf kemarin itu sempat di blog saya punya ini sebentar kan
Mudah-mudahan saya bisa masukkan di YouTube. Di blog saya punya ceramah 1 bulan terakhir. Karena apa? Ada satu judulnya itu, mari sikapi corona dengan santun, dengan ikhtiar spiritual. Ikhtiar spiritual, saya bahasa ikhtiar spiritual karena saya bilang kita juga berbicara data. Sudah berapa tahun ini berlalu, yang banyak sekali pembelajaran kemarin ketika dilarang orang salat id lagi, tetapi kan kebanyakan melanggar. Mestinya data itu kemarin adakah yang terjadi misalnya pelonjakan data setelah orang melanggar untuk salat id? Kan tidak ada. Malah kan banyak menurunkan. Nah ini semua kan, saya bilang bagaimana ya, kita rasional tetapi tidak rasional juga mengambil kebijakan. Makanya saya tambahkan, bagaimana dibungkus ini. Bukan saya terima, apalagi saya kan mantan kena kan. Tetapi saya bilang perkuat tadi, karena Allah menyampaikan ketika sesuatu yang menimpa kita, pendekatannya adalah keimanan ketakwaan, aku yang datang memberikan solusi. Kan begitu kan? Ada kan ayatnya. Kalau pendekatannya peningkatan keimanan ketakwaan, Allah yang akan datang memberikan solusi. Tetapi kan tidak. Nah, apa yang saya ungkap kemarin itu juga rasional sebenarnya. Misalnya pendekatan salat tahajud, salat sunnah, diteliti Pak. 2 tempat di mana saturasi oksigen yang dihantam corona itu tinggi. 2 tempat. Lihat 3 tempat. Salat subuh mendekati 100. Salat tahajud, salat duha. Ini kiai yang sampaikan ini. Kiai hebat karena dia punya alat. Setiap selesai itu dia ukur mendekati 100 kelarutan oksigen dalam darahnya. Itu yang saya sorakan, tetapi seakan-akan memang mau disembunyikannya begitu. Puasa sunnah mengaktifkan apa yang disebut dengan mekanisme autofagi di tingkat sel. Jadi kalau kita tidak makan itu, ya mulai dari niat itu sudah bekerja itu tentara tubuh. Tentara tubuh itu ya imun tubuh. Kalau tidak ada makanan masuk, dia menerkam itu tadi yang mengganggu di dalam tubuh, dia menerkam. Termasuk metabolisme yang gagal, misalnya mitokondria yang rusak tadi, rusak. Ada virus masuk, dia terkam. Dia terkam, dia olah menjadi imun. Ini orang non-Islam yang temukan, mendapatkan hadiah Nobel yang namanya mekanisme autofagi. Itu dia yang saya suarakan. Jadi maksud saya, kenapa kemarin tidak pernah ada suara begitu? Mari kita, kan selalu hadis yang digunakan itu ketika terjadi wabah di suatu daerah, jangan masuk, jangan keluar. Tetapi tidak ada yang merinci bahwa apa yang dilakukan di dalam itu. Jangan-jangan di dalam itu yang dilakukan Rasul justru memanggil orang mendekat ke masjid. Di dalam yang ada wabah itu, cuma dilarang kita keluar sebarkan wabah ke daerah lain. Mohon maaf kalau saya keliru ya. Kan tidak ada yang rinci itu bahwa tidak ini yang populer sekarang kemarin menjaga jarak. Jangan-jangan di dalam daerah itu justru dipanggil untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Jangan-jangan, karena tidak ada yang dirinci di dalam hadis. Hanya dikatakan ketika daerah itu kena wabah jangan keluar dan jangan masuk. Itu yang digunakan kan untuk ini. Jadi kemarin bukan saya bilang menafikan pendekatan rasional ya, tetapi pendekatan spiritual juga harus dimasukkan di dalam menyuarakan kepada masyarakat. Tapi coba kemarin waktu anunya sudah ditangkap kalau gitu. Di blog saya punya, di YouTube orang dia kasih tahu kan Prof, tidak bisa buka itu kita punya kan. Oh.